Insya Allah kita pagi ini membahas tentang menyatakan rasa syukur dengan pujian kepada Allah. Setelah kita membahas tentang cara-cara membangun rasa syukur melalui pola pikir dan pemahaman, kita pagi ini insya Allah akan membahas tentang cara menyatakan rasa syukur kepada Allah dengan lesan atau dengan kata-kata. Sebenarnya menyatakan rasa syukur dengan lisan itu baru merupakan langkah awal yang harus ditindaklanjuti dengan perbuatan dan perilaku. Namun untuk kali ini kita terlebih dahulu membahas tentang cara menyatakan rasa syukur dengan lisan. Dan insya Allah kita lanjutkan pada ahad depan dengan pembahasan mengenai pernyataan atau ekspresi rasa syukur dengan perbuatan dan perilaku. Ada dua hal yang perlu diucapkan sebagai pernyataan rasa syukur. Satu, menyebutkan secara spesifik kenikmatan yang kita terima dari Allah. Yang kedua, kita memuji Allah yang telah memberi kenikmatan tersebut. Jadi saya ulang, ada dua yang perlu kita ucapkan untuk menyatakan rasa syukur. Jadi bersyukur secara lisan itu ada dua hal. Yang pertama, menyebutkan secara spesifik kenikmatan yang kita terima dari Allah. Misalnya kenikmatan menerima rezeki, kenikmatan kemudahan di dalam menjalani ujian, atau apapun, kenikmatan sehat kembali setelah sakit. Kemudian yang kedua, memuji Allah yang telah memberi kenikmatan tersebut. Rujukan yang kita pegang untuk dua hal itu, yang pertama bahwa kita perlu menyebutkan secara spesifik kenikmatan yang kita terima dari Allah itu, yaitu ayat yang insya Allah kita semua hafal, yaitu di akhir surat Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap kenikmatan yang kamu terima dari Tuhanmu, hendaklah kamu ceritakan. Hadits, ceritakan. Dan juga Rasulullah SAW menyatakan bahwa at-tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun. Bercerita tentang kenikmatan Allah itu bukti bersyukur. Jadi kita disuruh bercerita malahan. Yang kedua, memuji Allah yang telah memberi kenikmatan tersebut. Namun kita harus hati-hati bahwa kita jangan sampai menceritakan kenikmatan dari Allah itu justru karena sombong yang sangat bertentangan dengan syukur. Jadi misalnya kita hari ini menerima rezeki, pembayaran proyek misalnya. Alhamdulillah kita cerita, tentu kita ceritanya itu hati-hati. Jangan sampai ceritanya itu karena sombong atau karena pamer. Ceritanya itu hanya dalam rangka bersyukur. Oleh karena itu ceritanya tidak kepada sembarang orang, ya, kepada anggota keluarga. Itu kita ceritakan. Tidak perlu cerita kepada orang-orang yang enggak berkepentingan. Nanti bisa menimbulkan fitnah. Bisa dianggap kita sombong lah, atau bahkan menarik perhatian orang yang bermaksud jahat. Jadi kita yakinkan bahwa kita bercerita dalam rangka bersyukur kepada Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Jadi contoh yang sifatnya umum. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa sih yang sebenarnya menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti akan menjawab, Allah. Qul alhamdulillah, katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi secara umum bahwa kita diberi kenikmatan oleh Allah berupa
alam raya yang terdiri dari bumi dan langit. Ini suatu kenikmatan. Kita tidak bisa hidup tanpa tinggal di bumi, dan kita tidak bisa menghirup udara kalau tidak ada oksigen di ruang ini. Ruang ini semuanya adalah sama langit. Ya, sama langit itu artinya ruang. Jadi secara umum kita bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan alam raya ini, dan semuanya itu untuk kita. Bal aktsarhum la ya'lamun. Sayang, kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Bercerita tentang kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu sangat penting. Karena orang yang tidak mau menceritakan kenikmatan itu sama dengan menyembunyikannya atau merahasiakannya. Dan menyembunyikan atau merahasiakan pemberian Allah itu bisa mendorong seseorang untuk menjadi kikir. Kan dia umpet-umpetin itu kalau dia dapat sesuatu supaya orang lain tidak tahu. Kenapa supaya orang lain nggak tahu? Biar tidak minta, biar tidak minta kepada kita, biar mereka tidak tahu bahwa kita punya duit, nanti diutangin. Itu menjadi nanti diutangin, nanti diminta. Itu menjadi kecenderungannya kikir. Kikir tidak mau berbagi kenikmatan kepada orang lain. Atau sebaliknya, orang yang sudah kikir juga berkecenderungan untuk menyembunyikan karunia dari Allah. Jadi bisa timbal balik. Merahasiakan kenikmatan dari Allah, terus mendorong dia untuk kikir. Karena apa? Kalau dia sudah bilang tidak punya duit, kemudian dia mengeluarkan duit itu untuk kegiatan yang membutuhkan biaya mahal, nanti orang-orang jadi tahu. Jadi sembunyikan aja. Ya, misalnya ada contoh ini. Orang bilang bahwa dia tidak punya duit karena dia sudah pensiun begitu. Tapi beberapa hari kemudian ada foto dia di Perancis. Loh, katanya tidak punya duit. Saat itu dia dihimbau untuk membantu saudaranya yang sedang sakit. Tolong deh memberi iuran berapa kek begitu. Dia ngakunya tidak punya duit karena aku sudah pensiun. Tahu-tahu ada fotonya dia kirim foto dari Paris. Nah, ini menyembunyikannya itu mendorong dia untuk menjadi pelit, atau sebaliknya karena dia memang pelit maka dia berusaha untuk menyembunyikan itu. Biasanya seorang menjadi kikir karena dia takut miskin. Ini yang sering terjadi ya. Saya punya teman yang ketika kuliah dulu itu tuh miskin sekali. Lalu dia bilang cita-citaku menjadi kaya. Jadi seorang menjadi kikir karena dia takut miskin, takut tidak bisa makan di hari-hari yang akan datang. Dia takut miskin karena tidak yakin akan janji Allah bahwa Allah yang Maha Penyayang itu menjamin rezekinya di waktu yang akan datang. Dia tidak mau bersedekah karena sedekah berarti mengurangi tabungan atau cadangannya. Ini bertentangan dengan keinginannya untuk menambah lagi dan menambah lagi cadangannya atau tabungannya. Sebagai hasil dari kekikirannya dan dari penambahan cadangan tadi, penambahan tabungan, dia menjadi makin kaya dan makin kaya. Lalu akumulasi kekayaan ini dia anggap sebagai prestasi. Ini prestasiku. Aku telah bekerja keras dan aku bisa menabung. Nah, karena itu dianggap prestasi, berarti itu jasaku sendiri, kemampuanku sendiri. Karena dia menganggap ini sebagai prestasi, muncullah rasa bangga dan sombong. Kebanggaan dan kesombongan itu mendorong dia untuk mengolok-olok orang lain. Mengolok-olok orang lain yang tidak sukses, terutama yang tidak memiliki banyak harta. Itulah sebabnya sifat-sifat yang demikian itu tergabung pada seseorang.
yaitu sombong, kikir, suka mengolok-olok, dan suka menyembunyikan pemberian Allah. Coba kita kutip firman Allah di surat An-Nisa ayat 36-37. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguh Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Sombong dan membanggakan diri. Kalau sombong yang pertama, mukhtal, itu menganggap orang rendah. Lebih rendah daripada kebanyakan atau rata-rata orang. Kalau fakhur, menganggap diri lebih dari rata-rata orang. Jadi sombong apakah dengan cara merendahkan orang lain atau dengan cara menaikkan diri sendiri, itu dua-duanya tidak disukai oleh Allah. Nah, orang-orang yang sombong itu kecenderungannya alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Mereka pelit dan mereka ngajari orang lain untuk pelit juga. Terus ini yang berkaitan dengan syukur tadi, wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Mereka menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan olehnya kepada mereka. Jadi sombong, pelit, dan menyembunyikan kenikmatan Allah itu seringkali bergabung di satu orang. Orang yang demikian biasanya mempunyai pandangan bahwa hartalah yang menjamin keberlangsungan hidupnya, bukan Allah. Jadi kalau punya duit, aku masih punya uang 100 juta. Kalau satu bulan kebutuhanku 10 juta, berarti aku masih bisa hidup 10 bulan. Jadi dia menganggap 100 juta itu berarti dia masih bisa hidup 10 bulan. Itu secara tidak sadar dia menganggap bahwa yang membuat dia hidup itu duit itu. Kalau dia tidak punya duit, bagaimana aku mau hidup gitu. Lupa bahwa yang membuat hidup itu Allah. Ada kok orang yang duitnya triliunan tapi terus kemudian meninggal. Tapi ada orang yang duitnya tidak banyak tapi sehat dan tidak mati-mati gitu. Ya. Maka bergabungnya sifat ini juga diungkapkan oleh Allah di surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil ladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Celakalah orang yang suka mengumpat dan mencela. Kalau mengumpat itu menjelek-jelekan orang tapi orangnya tidak hadir. Sedangkan mencela itu memaki-maki orang lain dan orangnya hadir di situ. Terus orang-orang yang seperti itu kan berarti sombong itu. Sombong karena orang lain dianggap lebih rendah. Mereka kesukaannya apa? Alladzi jama'a malan wa 'addada. Dia suka mengumpulkan uang dan dihitung lagi. Dihitung lagi ini dalam rangka ingin ngecek sudah akumulasinya sudah menjadi berapa. Itu dianggap sebagai suatu achievement. Nah, aku sudah punya 100 juta. Terus besoknya lagi, aku sudah punya 150 juta dan seterusnya. Lalu dia menganggap, yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya lah yang membuat dia kekal. Nah, ini yang menyebabkan dia musyrik. Karena dia menganggap yang membuat dia survive adalah harta, bukan Allah. Allah menunjukkan di dalam Al-Quran beberapa contoh ungkapan bersyukur kepada Allah dengan memujinya sambil menyebutkan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada yang bersangkutan. Karena contoh-contoh ini dicantumkan di dalam Al-Quran, maka selayaknya kita menirukannya. Misalnya ada contoh pujian terhadap Allah yang memiliki semua yang ada di alam dunia dan alam akhirat, yang telah dia ciptakan untuk kehidupan dan kesejahteraan manusia. Bumi mengeluarkan berbagai tanaman yang kita nikmati, baik daunnya, buahnya, batangnya, atau akarnya. Langit menurunkan air untuk minum dan kebersihan kita. Kita diajari oleh Allah untuk memujinya yang telah
memberikan itu semua. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard walahul hamdu, hamdu itu pujian, walahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan baginya pula segala puji di akhirat. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Dan dialah yang maha penyayang lagi maha pengampun. Jadi setiap hari kalau kita melihat fenomena alam ini, coba kita camkan kenikmatan apa yang kita terima dari Allah melalui fenomena. Kalau itu kita bisa menangkapnya, kemudian kita memuji Allah, alhamdulillah, maka mudah-mudahan kita makin hari makin pandai bersyukur. Kita juga memuji Allah yang menciptakan gelap dan terang, dua keadaan yang kita butuhkan untuk kehidupan. Misalnya kita diajari oleh Allah di surat Al-An'am, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan juga menciptakan gelap dan terang. Gelap dan terang ini penting ya. Kalau kita terang terus, kita susah tidur, kita sulit istirahat. Tapi kalau gelap terus, kita tidak bisa melihat objek-objek yang kita akan kerjakan dan sebagainya. Contoh yang dilakukan oleh para nabi itu beberapa itu dicantumkan di dalam Al-Quran. Maka ini bisa kita pakai sebagai teladan ya. Seperti misalnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, bapak dan anaknya, menyatakan terima kasih kepada Allah dengan memujinya karena Allah telah memberi mereka ilmu yang melebihi kebanyakan orang. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman diberi ilmu seperti firman Allah, walaqad ataina Dawud wa Sulaimana ilma. Sungguh kami telah memberi Daud dan Sulaiman ilmu. Nah, setelah mereka diberi ilmu, wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah membuat kami lebih unggul melebihi kebanyakan orang yang beriman. Jadi bukan hanya orang biasa saja. Orang yang di antara orang-orang yang beriman itu mereka lebih unggul karena ilmunya. Bagaimana tidak unggul? Baik Nabi Sulaiman maupun Nabi Daud, dua-duanya bisa berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan burung, dengan binatang. Orang pada umumnya nggak bisa. Bahkan sampai sekarang juga tidak akan ada yang bisa. Nabi Yusuf misalnya juga memuji Allah dengan menyebutnya sebagai telah berbuat baik kepadanya, sebagai yang maha lembut, sebagai yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Nabi Yusuf merasa diberi kenikmatan oleh Allah karena Allah telah menjadikan mimpinya di waktu kecil menjadi kenyataan dan mengeluarkannya dari penjara. Waktu masih kecil kita tahu Nabi Yusuf mimpi ada 11 bintang, bulan dan matahari, semuanya sujud. Kemudian setelah dia dewasa dan dia menjabat suatu jabatan di Mesir, bapak ibunya dan kakak-kakaknya semua datang dan semua hormat kepada dia. Itu sebagai penakwilan atau penafsiran dari mimpinya waktu kecil. Mimpi telah menjadi kenyataan. Seperti kata beliau, warafa abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Dan dia menaikkan bapak ibunya ke atas singgasana. Lalu mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Dan
Yusuf berkata, "Ya abat, hadza ta'wil ru'yaya min qabl. Qad ja'alaha rabbi haqqan." Wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sungguh Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu kakak-kakak ini dari dusun padang pasir setelah syaitan merusak hubungan antara aku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Ya, mimpinya itu menjadi kenyataan, kemudian dia itu dimasukkan oleh kakak-kakaknya yang iri hati, dimasukkan ke dalam sumur sampai beliau Yusuf kecil itu ditemukan oleh orang, dibawa ke Mesir dan dijual, yang akhirnya ketika dewasa, menginjak dewasa, dia diajak berselingkuh tapi dia tidak mau, lalu dia dimasukkan penjara. Dia tidak mau melakukan kejahatan kok malah dipenjara. Terus setelah beberapa tahun dia dibebaskan dan dia meyakini bahwa pembebasan ini Allah yang mengatur dengan timing yang bagus sekali, sehingga dia begitu keluar dari penjara langsung dia ditunjuk oleh raja untuk menjadi pejabat penting di situ. Lalu contoh yang lain dari Rasulullah SAW. Beliau banyak memuji Allah ketika sholat malam. Oh, ini bacaannya panjang ini ya. Ini nanti kalau bapak-bapak dan ibu-ibu menerima materinya, silahkan dibaca di rumah. Ya. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ard wa lakal hamdu anta al-haqq wa wa'duka al-haqq wa liqa'uka haqq wa qawluka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyyuna haqq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq was sa'atu haqq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa anta al-muqaddim wa anta al-muakhir la ilaha illa anta la ilaha ghairuk wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sepanjang itu isinya pujian saja. Tuhan, maha puji Engkau yang menegakkan langit dan bumi dan semua yang ada di dalam langit dan bumi itu. Segala puji bagimu yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan serta seisinya. Dan segala puji bagimu, Engkaulah yang menciptakan cahaya di langit dan di bumi serta cahaya untuk orang-orang yang di langit dan di bumi. Segala puji bagimu, Engkaulah Raja di langit dan di bumi, dan seterusnya ya, dan seterusnya nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ada contoh lagi begini, terhadap orang yang memuji Allah, sangat senang bila kita memujinya. Jadi Allah itu suka kalau dipuji, tapi jangan salah paham. Kalau Allah tuh suka dipuji, jangan menganggap oh Allah tuh norak. Jangan. Allah dipuji atau tidak itu tidak berpengaruh terhadap Allah. Tidak ada bedanya dipuji atau tidak. Kalau kita disuruh memuji itu sebenarnya untuk kepentingan kita sendiri. Tapi Rasulullah mengungkapkan bahwa Allah itu suka dipuji. Cuma Allah tidak butuh pujian itu, dan pujian itu kembali lagi kepada kita, dan itu sekaligus merupakan pengakuan bagi kita bahwa Allah itu maha penyayang dan kita membutuhkan kasih sayangnya. Jadi pujian itu justru sebenarnya kebutuhan kita mengakui bahwa Allah itu maha penyayang dan kita membutuhkan kasih sayangnya. Kalau kita tidak mengakui bahwa Allah itu maha penyayang, kita mau minta kepada siapa? Kalau kita tidak mengakui bahwa Allah itu maha kuat, kita mau bantuan dari siapa?
Kalau kita tidak mengakui Allah itu yang maha kaya, kita mau minta rezeki dari siapa? Jadi kita mengakuinya itu sebenarnya untuk kepentingan kita sendiri. Ya. Dan oleh karena itu, sebelum kita meminta sesuatu apapun di dalam kita berdoa, sopan santunnya kita memuji Allah terlebih dahulu. Bila perlu, kata-kata pujian kita kepada Allah lebih banyak daripada permohonannya. Maksud saya, kita ketika berdoa, pujian kepada Allah itu lebih panjang, lebih banyak dibanding dengan permohonannya. Kita sekarang ini kan kecenderungannya minta, tapi mujinya sedikit. Nah, ini Rasulullah bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih jalla wa azza." Ketika seseorang di antara kamu itu berdoa, termasuk lagi sholat, maka mulailah dengan memuji Tuhan yang maha agung dan maha perkasa, wathana'i alaihi, dan menyanjungnya. Setelah itu, thumma yusalli ala nabi alaihi salam, membaca sholawat kepada Rasulullah, thumma yad'u ba'du bima sya'. Setelah itu berdoa apa saja yang dia minta. Ya, saya ulang, jadi sopan santun berdoa dimulai dengan pujian, setidaknya alhamdulillah. Terus sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah itu baru konten, isi doa kita. Nanti isi itu kita tutup dengan dua tadi, cuma dibalik. Sholawat dulu, baru pujian kepada Allah. Ya, jadi dibuka dan ditutup dengan pujian. Itu sopan santun berdoa. Kalau kita memperhatikan contoh-contoh yang dilakukan oleh para nabi dan juga para malaikat, itu lebih banyak pujiannya daripada permohonannya. Ya, berikut ini coba. Para malaikat itu mohon kepada Allah untuk kepentingan manusia dimulai dengan pujian. Jadi kita beruntung kalau kita menjadi orang yang beriman. Setiap hari kita didoakan oleh para malaikat. Ayatnya ini. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Para malaikat yang bertugas mengangkat arasy dan juga para malaikat yang di sekitarnya. Mereka semuanya bertasbih, mensucikan Allah sambil memuji Tuhan mereka. Jadi ada subhanallah dan alhamdulillah. Mereka beriman kepada Allah dan memohonkan ampunan bagi orang yang beriman. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka minta ampunan bagi orang-orang yang beriman. Jadi siapapun kita, kalau kita beriman, termasuk yang didoakan oleh para malaikat setiap hari. Maka betapa rugi orang yang tidak mendapatkan doa ini. Dan para malaikat itu adalah orang-orang yang dekat kepada Allah karena mereka tidak pernah berdosa. Nah, jadi kira-kira doa mereka itu terkabulkan. Doa mereka untuk orang beriman itu sebagai berikut. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Coba dimulai dengan pujian. Wahai Tuhan, kasih sayangmu itu meliputi segala sesuatu. Wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Rahmatmu, kasih sayangmu, dan pengetahuanmu itu mencakup segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu wa taba'u sabilak. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, dan lindungilah mereka atau jagalah mereka dari siksaan neraka jahim. Jadi para malaikat pun ketika berdoa mulai dengan pujian. Bagaimana dengan nabi-nabi? Sama. Nabi Ibrahim memuji Allah sambil menyebutkan karunia yang telah dia terima. Yaitu dia menerima karunia berupa 2 anak laki-laki pada saat beliau sudah tua. Baru setelah itu beliau menyampaikan permohonannya. Coba ini doanya. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a.
Ini di blend, ya, dicampur antara pujian dan permohonan, pujian dan permohonan. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku Ismail dan Ishak pada saat aku sudah menjadi tua. Al-kibar itu artinya usia yang tua. Inna rabbi la sami'ud du'a. Ini pujian lagi. Sungguh Tuhanku itu maha mendengarkan doa. Terus permohonan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk mengabdi kepada Allah. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Tuhan, jadikanlah aku sebagai orang yang selalu menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati, dan juga anak-anakku, anak cucuku. Rabbana wa taqabbal du'a. Tuhan, terimalah doa saya. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Tuhan, ampunilah saya dan juga kedua orang tua saya, dan juga semua orang mukmin besok di hari perhitungan. Jadi ini contoh yang bagus. Karena ini contoh yang bagus, bisa juga kita berdoanya seperti ini, cuma tidak usah disebutkan Ismail, Ishak. Ya. Bisa juga misalnya segala puji bagi Allah yang telah memberi aku 5 orang anak, misalnya begitu. Ya. Terus contoh lagi, Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus itu ditelan ikan, dia berada di dalam kegelapan. Dia berdoanya itu juga dengan memuji Allah. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus ketika dia itu pergi karena dia marah umatnya itu pada tidak mau nurut, Yunus mengira aku tidak bisa menguasai dia. Akhirnya dia harus masuk ke laut dan kemudian ditangkap oleh ikan di dalam kegelapan. Ikan yang besar sehingga di dalamnya itu ada rongga yang di situ ada oksigennya. Dia tidak mati. Doanya, la ilaha illa anta subhanak. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Ini termasuk pujian, ya. Menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu termasuk pujian. Subhanak, maha suci Engkau. Aku mensucikan Engkau. Terus dia tidak berdoa mohon sesuatu, tapi dia mengakui kesalahannya. Inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh aku termasuk orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Nah, karena doanya itu fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kami turuti keinginan dia dan kami selamatkan dia dari kesusahan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ya. Banyak lagi contoh-contoh para nabi memuji baru minta. Bahkan ada seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim, dia tidak mohon apa-apa, dia hanya muji saja. Dia muji saja. Yaitu ketika Nabi Ibrahim itu akan dilemparkan ke api oleh Raja Namrud. Dia sudah ditaruh di manjanik. Manjanik itu ketepel terbuat dari kayu yang panjang, terus di tengahnya itu diganjal oleh batu yang besar. Dia taruh di situ, ditarik, kemudian dilempar. Dia sudah ada di situ, didatengin oleh malaikat Jibril. Ibrahim, aku sekarang di sini, kamu minta bantuan apa? Nabi Ibrahim jawab, amma ilaika fala. Kepadamu aku nggak butuh. Aku tidak butuh minta apa-apa. Jadi kalau kita diomongin gitu tuh kan nawarin sesuatu tapi ditolak, itu kan kita bisa kesal. Malaikat Jibril tentu tidak kesal karena dia tahu bahwa Nabi Ibrahim ini dekat sekali dengan Allah, sehingga dia merasa ya lebih baik dia berhubungan langsung. Lalu malaikat Jibril mengatakan, ya udah terserah kamu deh, kamu minta saja kepada Allah langsung. Jadi silahkan kamu minta tolong tidak kepada aku tapi kepada Allah. Jawab Nabi Ibrahim apa?
Nggak perlu aku minta sesuatu kepada Allah. Allah tahu apa yang sedang aku hadapi. Bahwa Allah mengetahui apa yang saya hadapi itu cukup. Dia hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah memberi kecukupan kepadaku dan Allah lah wakil yang paling baik. Terserah Allah. Nah, kalau terserah Allah itu kan Allah sendiri yang mengambil kebijaksanaan. Nggak usah minta. Kalau dia menyebut keinginannya apa, bisa saja Tuhan lepaskan aku dari sini atau hancurkan orang-orang itu, bisa begitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Allah itu di luar dugaan siapapun, termasuk dia sendiri. Api yang menyala-nyala itu tidak terasa panas. Nah, jadi hasbi Allah wa ni'mal wakil. Nah, ini doa yang bagus. Sebenarnya itu pujian, tetapi pujian itu nilainya melebihi doa. Jadi kita perbanyak, misalnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi secara lisan kita memuji Allah dan kita menyerahkan, udah terserah Allah, Allah itu maha bijaksana kok. Karena Allah maha bijaksana, aku gak usah minta apa-apa. Terserah Allah. Ya. Demikian beberapa contoh, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Jadi ringkasnya apa yang kita bahas adalah bahwa cara bersyukur dengan ucapan itu menyebut jenis karunia Allah dan memuji Allah atas karunia tadi. Menyembunyikan kenikmatan membuat seseorang menjadi kikir, sombong, dan suka mengolok-olok orang lain. Dan bahkan bisa menyebabkan kemusyrikan. Seperti tadi, yahsabu annama lahu akhradah, itu sudah musyrik. Contoh-contoh pemujian Allah atas kenikmatan seperti Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman atas penguasaan ilmu, Nabi Yusuf atas pembebasan dari penjara. Dan kita dianjurkan memuji Allah dalam berdoa sebelum memohon sesuatu. Semoga Allah menjadikan kita sebagai mukminin yang pandai bersyukur. Amin.